Jadi cara untuk ingat dan menyaksikan Allah pada setiap aktivitas pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, bagaimana kita bisa ingat dan menyaksikan Allah. Karena Allah itu wujud yang nyata pada sekalian alam ini, bahwa tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, melainkan hanya Allah semata-mata. Maka proses untuk ingat dan menyaksikan akan diri Allah yang nyata dan maha wujud itu, bagi diri insan itu hendaklah kita memfanakan akan diri. Karena ini yang Allah maksudkan kepada diri kita ini, Bapak Ibu. Kata Allah ya di dalam firman-Nya, kita bermain-main dalil dulu Bapak Ibu. La ilaha illallah. Tidak ada yang nyata, melainkan yang nyata itu hanya Allah. Tidak ada yang wujud, melainkan yang wujud itu hanya Allah. Yang kedua, Allah katakan kullu min indillah. Katakanlah Muhammad, kullu min indillah, bahwa tiap-tiap segala sesuatu itu datangnya daripada sisi Allah. Tidak ada dari sisi siapapun, semuanya datang daripada sisi Allah. Kemudian yang ketiga, kata Allah, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Apa yang ada pada sisimu ya, itu hakikatnya yanfadu, tidak pernah ada. Hakikatnya itu hapus. Wa ma indallah baqi, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal abadi. Kemudian kata Allah, kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Bahwa segala yang ada ini, segala yang wujud itu hakikatnya itu fana, enggak ada, hapus. Wa yabqa wajhu, yang kekal itu hanyalah zat semata-mata, zul jalali wal ikram, yang memiliki sifat kebesaran dan sifat kemuliaan. Jadi banyak lagi ayatnya Bapak Ibu. Allah katakan ya, la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tidak ada yang nyata, hanya Dia. Tidak ada yang wujud, hanya Dia. Kullu syai'in halikun, tiap segala sesuatu itu halikun, binasa, gak pernah ada, tidak pernah nyata. Illa wajhahu, yang ada, yang wujud, yang nyata dan yang terang itu hanyalah zat semata-mata. Itu yang dijelaskan. Surat yang lain juga mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan akan dirimu, dan Allah pula lah yang menciptakan apa-apa yang kamu berbuat. Kaki kita melangkah, tangan ini meraih, itu semuanya Allah yang memperbuatnya, Allah yang menciptakannya. Termasuk juga kehendak daripada hati kita. Kita punya niat, kita punya azam. Niat dan azam itu
bukanlah datangnya daripada gerak diri kita. Itu datangnya daripada gerak dan kehendaknya Allah. Makanya Allah katakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Wa ma tasyauna, dan tidaklah kamu bisa berkehendak illa ayyasha Allah, melainkan nyatanya kehendak Allah pada dirimu. Dalam surat lain juga dijelaskan Allah, wa ma romaita iz romaita walakinnallaha roma. Wa ma romaita, tidaklah engkau yang melempar, hai Muhammad. Iz romaita, ketika engkau melempar. Walakinnallaha roma, akan tetapi Allah lah yang melempar. Di sinilah kita mesti mempertajam pandangan hati kita untuk menilainya Allah yang wujud pada segala sesuatu. Karena tidak ada segala sesuatu, melainkan segala sesuatu itulah nyatanya fiilnya Allah, nyatanya perbuatan dan pekerjaan Allah itu. Ini pandangan orang Arab begitu. Maka memandangnya itu Bapak Ibu ada 4 jalan memandangnya itu untuk menilik ke dalam diri. Ya, sebelum kita masuk ke dalam fana ini, ya, ada memandangnya secara ro'a, ada memandangnya secara nazar, ada memandangnya secara basir, ada memandangnya secara absar. Semua artinya melihat. Ro'a artinya melihat, nazara artinya melihat, basiro artinya juga melihat, absar juga artinya melihat. Lalu apa bedanya ro'a, nazar, basir dan absar? Nah, lihat. Ro'a itu melihat dengan mata zahir. Jadi kalau kita melihat dengan mata zahir itu namanya ro'a. Yang kedua, melihat dengan pandangan nazara, itu melihatnya dengan pandangan hati. Jadi melihatnya dengan hati. Kemudian pandangan yang ketiga dengan basirah, melihat dengan pandangan mata hati. Dan yang keempat, melihat dengan pandangan absar, yaitu melihat dengan pandangan hakikat mata hati. Kalau kita sudah bisa melihat dengan hakikat pandangan mata hati, maka yang tertilik, yang berbuat pada diri ini, di luar diri ini, sebesar zarah tidak ada perbuatan makhluk dan hamba. Kalau ada terpandang bagi diri Bapak Ibu sebesar zarah, ada perbuatan kita, ada perbuatan hamba dan makhluk di sana, itulah yang disebut namanya syirik. Wujudu kazanbu, adanya dirimu yang merasa dirimu yang berbuat, yang bergerak, yang memandang dan mendengar, itu adalah syirik, itu adalah dosa. Itu disebut namanya najis batin. Jadi kalau diri kita ini sudah kena najis batin Bapak Ibu, walaupun 7 samudera untuk membersihkan diri ini, tidak akan pernah bersih dan suci. Beda halnya kalau diri kita ini kena najis zahir, seperti najis anjing, najis babi, kotoran bayi, muntah, darah. Itu bisa dibersihkan dengan air yang ada di sumur, yang ada namanya di keran itu. Bisa dibersihkan, bisa dicuci, karena sifatnya zahir. Maka mensucikan dan membersihkan najis yang zahir, yang mesti dengan air yang zahir.